Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua karya kita hari ini. Diberangkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Mika pasal 1 ayat 2a. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, belakangan ini secara khusus dalam konteks beragama di Indonesia, kita orang percaya merasa teraniaya, terancam dan tertindas karena kita merasa kebebasan kita diancam, bahkan direnggut oleh pemeluk agama yang lain. Di sisi lain, bangkitnya golongan kepercayaan misalnya di Bonapasugit, yaitu aliran Parmali, juga menjadi ancaman bagi eksistensi gereja pada masa depan. Karena mungkin saja ada dari jemaat kita yang berpaling dari seorang pengikut Kristus, kemudian menjadi penganut kepercayaan, menjadi anggota persekutuan daripada Parmali tersebut. Sementara di pihak lain, di internal gereja, beberapa gereja masih ada yang sibuk berpolemik, bahkan sampai kepada perselisihan dan perpecahan dan perseteruan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan sebagian jemaat akan wibawa gereja. Akibat selanjutnya, sebagian orang Kristen menjadi apatis, bahkan menjauhkan diri dari gereja. Ini realitas yang kita hadapi, dan karena tantangan ini, tentunya kita wajib kemudian melakukan satu tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Maka dalam hal ini, kita diajak untuk yang pertama, memelihara iman. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara dan melindungi gerejanya dari sejak mula-mula hingga pada saat ini dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu kita harus senantiasa bergantung dan berserah hanya kepadanya. Negara bisa saja tidak hadir membela dan melindungi orang percaya dan gerejanya. Ancaman bangkitnya ajaran-ajaran aliran kepercayaan, salah satunya Parmali tadi, dan juga tindakan-tindakan radikal yang dilakukan oleh sebagian pemeluk agama yang lain di negara ini, bisa saja semuanya bangkit. Ada saja yang tidak hidup dalam ajaran agama di internal gereja kita, sehingga mereka melakukan perselisihan dan memecah belah keutuhan dan kedamaian dan persekutuan orang percaya. Dalam semua persoalan yang tiga tadi yang kita sebutkan, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu hadir membela tiap-tiap orang percaya dan gerejanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi gerejanya, dan pada akhirnya kebenaran yang murni akan menang. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang membinasakan gerejanya, sebagaimana Tuhan bangkit menghukum orang-orang yang telah meluluhlantakkan Israel dan mengalahkan mereka. Keyakinan ini bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan kiranya meneguhkan iman percaya kita di tengah banyak ancaman. Kiranya menguatkan kita membangun persekutuan. Kiranya juga menguatkan kita tetap setia percaya kepada Yesus walau banyak ajaran yang menarik saat ini. Yang kedua, kita menunggu Tuhan bertindak. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Para perusak dan pemecah belah kesatuan gereja akan dihukum. Berhala-berhala dan roh-roh zaman akan diluluhlantakkan oleh Tuhan. Tetapi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Inilah yang harus kita serukan kepada bangsa sekitar kita, yaitu firman hari ini yang mengatakan, dengarkanlah hai seluruh bangsa-bangsa, dan perhatikanlah itu hai seluruh bumi dan isinya. Perhatikanlah, dengarkanlah,
bahwa Tuhan akan menghancurkan semua berhala yang ada di dunia ini. Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang senantiasa menindas umatnya, tetapi Tuhan akan memberkati setiap orang yang percaya. Berangkatlah dengan keyakinan Tuhan bersama kita. Selamat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mau memperhatikan dan kami meyakini, dan selanjutnya Bapa, kami dikuatkan untuk bertahan di tengah banyaknya rongrongan, di tengah banyaknya ancaman kepada persekutuan umat percaya, baik dari dalam maupun dari luar gereja. Maka biarlah Roh Kudus menjaga hati setiap umat percaya, dan itu menjadi gereja yang hidup. Dan masing-masing gereja yang hidup yang dijaga Roh Kudus membangun persekutuan yang rukun dan damai, sehingga dengan demikian nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Maka berkatilah kami Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pekerjaan dan usaha-usaha kami. Ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.